Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun yang terhormat, Bapak Dr. Franciscus Nurseto, MPSI, selaku penguji, dan Bapak Suwarli, SPD MOR, sebagai pembimbing 2, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Hermantarigan, MPD, selaku dosen pembimbing pertama. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Amirat Wijaya dengan NPM 221305177. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Latihan Visualisasi Drilling Terhadap Kekuatan Forehand dan Backhand dalam Bulu Tangkis di Klub Swadipa Lampung Selatan. Dahuluan, latar belakang. Olahraga berperan penting dalam membentuk watak, disiplin, dan prestasi nasional. Bulu tangkis sebagai olahraga populer di Indonesia memerlukan penguasaan teknik dasar, terutama pukulan forehand dan backhand. Berdasarkan observasi di klub Swadipa Lampung Selatan, beberapa atlet masih kesulitan melakukan kedua pukulan tersebut secara tepat dan kuat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan metode latihan yang efektif, salah satunya visualisasi drill, yang membantu atlet meningkatkan kekuatan, ketepatan, dan kepercayaan diri dalam melakukan pukulan forehand dan backhand. Identifikasi masalah. Yang pertama, atlet kesulitan melakukan teknik forehand dan backhand dengan benar sehingga arah shuttlecock belum terkontrol. Kedua, perkenaan antara shuttlecock dan raket belum tepat membuat hasil pukulan kurang tepat. Tiga, kekuatan pukulan forehand dan backhand masih lemah. Shuttlecock sering tidak melewati net. Atlet kurang percaya diri saat melakukan backhand, cenderung memaksakan forehand di posisi yang tidak ideal. Belum ada metode latihan efektif untuk meningkatkan kekuatan dan akurasi pukulan seperti latihan visualisasi drill. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh latihan visualisasi drilling terhadap kekuatan forehand dalam bulu tangkis di klub Swadipa Lampung Selatan? Dan apakah ada pengaruh latihan visualisasi drilling terhadap kekuatan backhand dalam bulu tangkis di klub Swadipa Lampung Selatan? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui adanya pengaruh latihan visualisasi drilling terhadap kekuatan pukulan forehand dalam bulu tangkis di klub Swadipa Lampung Selatan. Dan untuk mengetahui adanya pengaruh latihan visualisasi drilling terhadap kekuatan pukulan backhand dalam bulu tangkis di klub Swadipa Lampung Selatan. Tujuan penelitian. Tempat penelitian, lokasi yang digunakan pada penelitian ini adalah lapangan bulu tangkis klub Swadipa Lampung Selatan. 2. Objek penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah latihan visualisasi drilling untuk meningkatkan kekuatan pukulan forehand dan backhand. 3. Subjek penelitian. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 30 orang klub Swadipa Lampung Selatan. Tinjauan pustaka. Pendidikan olahraga merupakan proses pembelajaran melalui aktivitas fisik yang bertujuan meningkatkan kebugaran jasmani, keterampilan gerak, dan membutuhkan karakter seperti disiplin, kerjasama, serta sportivitas. Selain menyehatkan tubuh, pendidikan olahraga juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi stres, dan mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, pendidikan olahraga menjadi bagian penting dalam membentuk individu yang sehat, berkarakter, dan berprestasi, meskipun masih mengalami tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan pelatihan guru. Belajar gerak motorik. Pengertian belajar gerak menurut Tarigan 2019, belajar gerak adalah respon muskular yang diekspresikan melalui gerak tubuh. Mempelajari pola-pola gerak keterampilan seperti gerakan olahraga, proses di mana seseorang berubah dan dari tidak tahu menjadi tahu melalui latihan dan pengalaman. Perubahan bersifat permanen pada perilaku gerak hasil latihan berulang. Menurut Junior 2019,
prestasi olahraga selalu berkaitan dengan keterampilan gerak. Belajar gerak dengan teknik yang benar berkontribusi besar pada peningkatan prestasi. Latihan yang terstruktur dan sistematis menciptakan perubahan gerak yang permanen. Hakikat belajar gerak. Proses adaptasi perilaku gerak melalui praktik dan pengalaman melibatkan faktor fisik dan psikologis secara terpadu, terjadi perubahan struktural dan fungsional otak. Tahapan belajar gerak. Tahap formasi rencana adalah menerima rangsangan stimulus untuk disimpan dalam memori. Tahap informasi adalah menganalisis informasi sebelum memberikan respon gerak. Tahap otomatisasi adalah gerakan menjadi otomatis hasil latihan efektif. Fase belajar gerak. Fase kognitif adalah memahami konsep gerak dan membentuk motor plan. Fase asosiatif, latihan berulang untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan keterampilan. Fase otomatisasi adalah gerak dilakukan cepat, tepat, dan tanpa berpikir lama. Kesimpulan, belajar gerak adalah proses latihan bertahap yang melibatkan aspek fisik, mental, dan kognitif untuk menghasilkan keterampilan otomatis dan prestasi optimal. Manfaat belajar gerak motorik. Menurut Rusli Lutan 2001, pengembangan keterampilan dasar menekankan pada pengayaan gerak dasar. Semakin banyak variasi gerak, semakin tinggi keterampilan dalam olahraga dan kehidupan sehari-hari. Mutahir dan Gusril 2004. Kemampuan gerak meningkatkan daya kerja dan kesanggupan individu. Pengalaman aktivitas gerak yang beragam memperkuat kemampuan motorik dan kematangan gerak. Menurut M. Yuda dan kawan-kawan 2005, meningkatkan keterampilan gerak, menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmani, menumbuhkan kepercayaan diri, melatih kerjasama, membentuk disiplin, kejujuran, dan sportivitas. Kesimpulan, kemampuan gerak yang baik menjadi landasan utama penguasaan keterampilan olahraga dan pembentukan karakter positif siswa. Ranah gerak. Menurut Anita J. Harrow, 1972, gerak refleks adalah respon otomatis tanpa kesadaran, dasar bagi perkembangan kemampuan gerak ke lebih tinggi. Gerak dasar fundamental adalah berkembang seiring pertumbuhan dan kematangan anak. Jenis lokomotor adalah berpindah tempat berjalan atau berlari. Non-lokomotor berporos pada sendi, membungkuk, atau menekuk. Manipulatif adalah memainkan objek atau menggiring bola. 3. Kemampuan perspektual adalah menafsirkan stimulus indera jenis kinestetik, visual, auditory, taktil, dan koordinasi. 4. Kemampuan fisik adalah fungsi organ tubuh untuk aktivitas gerak. Unsur adalah kekuatan, ketahanan, fleksibilitas, kelincahan. 5. Gerak, keterampilan gerak berpola yang membutuhkan koordinasi dan kontrol tubuh dapat dikembangkan melalui proses belajar. 6. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi melalui gerak tubuh ekspresi non-verbal. Kesimpulan, ranah gerak mencakup dari gerak refleks bawaan hingga gerak keterampilan kompleks yang berkembang melalui latihan, pengalaman, dan kematangan fisik. Pembinaan bakat menuju prestasi. Tujuan pembinaan mencapai prestasi puncak Golden Age pada usia kurang lebih 20 tahun. Pembinaan dimulai sejak usia 3-14 tahun usia dini. Diperlakukan program latihan sistematis dan evaluasi periodik. Metode pendukung adalah Sports atau Australian Sports Commission digunakan untuk memetakan potensi anak usia dini, menentukan cabang olahraga yang sesuai. Skema tahapan menuju prestasi puncak. Awal dari persiapan multilateral, lanjut ke pembentukan spesialisasi, lanjut ke pemantapan, dan
Terakhir, terakhir puncak prestasi Golden Age dan pembinaan lanjutan. Pengertian bulu tangkis. Menurut Siswantoyo 2014, olahraga populer di dunia yang menggunakan raket dan shuttlecock dapat dimainkan tunggal atau ganda. Pertandingan resmi dilakukan di dalam ruangan agar laju shuttlecock tidak terpengaruh angin. Tujuan permainan adalah memasukkan shuttlecock ke area lawan dan mencegah jatuh di area sendiri. Menurut Nurdwi 2019. Aturan dan peralatan dasar. Lapangan adalah panjang 13,40 meter, lebar 6,10 meter, garis tebal 3,8 cm. Net adalah tinggi 1,55 meter, raket adalah panjang 56 sampai 67 cm, berat 78 sampai 89 gram. Shuttlecock adalah terbuat dari bulu angsa atau nilon, berat 4,8 sampai 5,6 gram. Terdiri dari 14 sampai 16 helai bulu. Teknik dasar bulu tangkis. Bulu tangkis menurut keterampilan teknik, fisik, dan mental. Setiap pemain harus menguasai teknik dasar agar strategi permainan berjalan baik. Menurut Zulbahri dan Melinda 2019, teknik dasar adalah gerakan sederhana dan mudah dilakukan. Menurut Subarja 2000, teknik dasar merupakan fondasi utama permainan. Teknik dasar meliputi grip, footwork, posisi tubuh, dan berbagai pukulan, service, lob, smash, drop shot, drive, forehand, and backhand. Latihan. Prinsip-prinsip latihan Sukadianto 2011. Pedoman agar program latihan memiliki tujuan jelas dan hasil optimal. Latihan harus dilakukan teratur, berencana, berpola, dan berkesinambungan. Yang pertama, beban berlebih overload adalah beban latihan di tingkatan bertahap dan progresif atau sistem tangga. Kedua, perkembangan menyeluruh adalah latihan awal harus melatih fungsi seluruh tubuh. Ketiga, spesialisasi adalah fokus latihan pada cabang olahraga tertentu sesuai kebutuhan biomotorik. Keempat, individualisasi adalah program disesuaikan dengan potensi dan adaptasi masing-masing pemain. Kelima, intensitas latihan adalah dampak latihan ditentukan oleh beban, kecepatan interval, dan kondisi mental. 6. Kembali asal. Reversibility adalah kondisi fisik menurun jika latihan dihentikan. 7. Pulih asal atau recovery adalah istirahat cukup diperlukan untuk pemulihan dan hasil maksimal. 8. Spesifik adalah latihan harus meniru gerakan khas cabang olahraga. Kesembilan, kualitas latihan adalah program bermutu jika sesuai kebutuhan dan diawasi pelatih. Dan terakhir, densitas latihan atau atur waktu latihan dan istirahat agar efisien dan terhindar dari kelelahan. Penyusunan program rencana. Tujuan utama: menyusun rencana jangka panjang untuk mengembangkan potensi maksimal atlet, memastikan pelatihan berjalan efektif dan terarah. Pemantauan atlet, monitoring dilakukan secara berkala, meliputi cara saat pelatihan berlangsung, saat pertandingan atau kejuaraan, dan tes periodik sesuai cabang olahraga. Tujuannya, mengetahui kemajuan prestasi atlet dan sebagai pedoman penyesuaian program latihan. 6 langkah penyusunan program latihan Indra dan Harsono 2016. Identifikasi keterampilan yang dibutuhkan atlet. Kenali karakter setiap atlet yang dilatih. Analisis situasi latihan dan kondisi lingkungan. Tentukan prioritas pelatihan yang utama. Pilihan metode latihan yang tepat dan sesuai tujuan. Susun rencana latihan secara sistematis dan terukur. Latihan visualisasi imaginary. Visualisasi adalah membayangkan atau memunculkan kembali pengalaman gerak dalam pikiran, melibatkan panca indera, emosi, pikiran, dan konsentrasi untuk meningkatkan pengalaman mental seperti situasi nyata. Digunakan untuk meningkatkan performa dan keterampilan pada
teknik atlet. Hari Wibowo, Tirto Priyanto 2017, Anindya YC Wolan 2023. Tujuan latihan visualisasi: meningkatkan performa dan kemampuan teknik atlet, membentuk dan mengembangkan keterampilan mental secara sistematis dan berkelanjutan, membantu atlet mengulang pola gerak yang benar di dalam pikirannya. Pelaksanaan dalam bulu tangkis dilakukan sebelum masa kompetisi untuk memantapkan performa, membantu atlet memperkuat teknik dasar, dan meningkatkan hasil pukulan. Efektif untuk melatih fokus, kontrol emosi, dan kepercayaan diri. Manfaat visualisasi: meningkatkan kepekaan dan pemahaman gerak, mempercepat pembelajaran keterampilan teknik, memantapkan pola gerak sukses dan dalam memori atau reinforcement, membantu koreksi diri atas kesalahan yang terjadi saat bertanding. Skenario kepelatihan visualisasi drilling, rencana program latihan yang tersusun sistematis dan terencana, mengatur beban, intensitas, volume, dan jenis latihan agar performa meningkat secara bertahap. Berdasarkan prinsip periodisasi latihan untuk mencegah overtraining dan mendukung adaptasi optimal. Metode latihan melalui pengulangan gerakan secara terus-menerus. Saiful Sagala, 2009. Bertujuan menanamkan kebiasaan meningkatkan ketepatan, ketakasan, dan keterampilan. Yuliawan, NFX, Sugianto, 2014. Pengulangan gerakan menghasilkan otomatisasi gerak atau Tordek dalam Atmaja dan Tomolius 2015. Membentuk hubungan kuat antara stimulus dan respons. Sugiono dalam Prayogo dan Rachman 2011. Kelebihan: atlet cepat mengetahui dan memperbaiki kesalahan, fokus pada satu gerakan, cepat hafal dan terampil, membentuk otomatisasi gerak menuju sasaran. Kelemahan: atlet mudah bosan karena kurang variasi, fokus sempit, kurang adaptif terhadap situasi permainan nyata. Penelitian relevan. Yusus et al. 2020. Judul Pengaruh Latihan Visualisasi Terhadap Keterampilan Servis Bulu Tangkis pada Siswa SMP. Metode kuantitatif eksperimen hasil latihan visualisasi meningkatkan akurasi servis secara signifikan. Terdapat perbedaan positif antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Purnama Saputra 2021. Judul Efektivitas Latihan Mental Imagery untuk meningkatkan pukulan drive pada atlet tenis lapangan. Metode kuantitatif eksperimen hasil latihan imagery meningkatkan kecepatan dan akurasi pukulan drive secara signifikan, membantu menginternalisasi biomekanik gerakan yang benar. Aji dan Nuriani 2022. Judul Study Comparative adalah pengaruh latihan visualisasi gerak dan latihan fisik terhadap keterampilan pukulan forehand bulu tangkis. Metode komparatif eksperimen hasil latihan visualisasi meningkatkan kecepatan reaksi dan pengambilan keputusan, berdampak positif terhadap peningkatan performa forehand. Pat Firmansyah 2023. Judul Pengaruh Latihan Visualisasi Terhadap Kecepatan Reaksi dan Keterampilan Footwork Atlet Bulu Tangkis Remaja. Metode kuantitatif eksperimen hasil latihan visualisasi meningkatkan kecepatan reaksi dan keterampilan footwork, memberikan dampak positif terhadap performa keseluruhan atlet. 3. Metodologi penelitian. 1. Desain penelitian. Metode eksperimen dengan desain pretest dan posttest. 1. Group design untuk mengukur perubahan kekuatan pukulan. Kedua, variabel penelitian. Variabel bebas adalah latihan visualisasi drilling.
variabel terikat kekuatan pukulan forehand dan backhand. 3. Sampel dan instrumen. Atlet klub Swadipa Lampung Selatan diukur dengan tes kekuatan standar sebelum dan sesudah intervensi latihan. Keempat, analisis data. Uji t-test Pirate untuk mengidentifikasi signifikasi perbedaan hasil pretest dan posttest. Instrumen penelitian. Tes kekuatan pukulan forehand dan backhand menggunakan alat ukur standar, yaitu Cliff Test dari Nur Hasan 2171. Tes ini dirancang untuk mengukur kekuatan pukulan shuttlecock. Perlengkapan tes. Lapangan bulu tangkis, raket, shuttlecock, net, meteran, raffia, formulir pencatat hasil. Pelaksanaan tes. Tes berdiri di daerah yang sudah disediakan. Pembantu tes berdiri di tengah lapangan sebagai sasaran serve. Pembantu tes melakukan serve, lalu tes dan memukul shuttlecock dengan forehand dan backhand sekuat-kuatnya. Setiap tes diberikan kesempatan memukul sebanyak 20 kali. Penskoran. Shuttlecock yang jatuh di daerah sasaran dinilai dari luar ke dalam 2, 3, 4, dan 5 poin. Shuttlecock yang jatuh di daerah sasaran dinilai dari luar ke dalam 2, 3, 4, dan 5 poin. Jumlah total skor dari 20 kali percobaan merupakan hasil akhir. Teknik pengumpulan data. Menurut Suharsimi Arikunto 2014, metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Karena data yang salah dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru. Proses ini akan dilakukan dalam 3 tahap krusial. Tahap awal, pretest, pengukuran awal kekuatan pukulan forehand dan backhand pada seluruh sampel atau kelompok eksperimen dan kontrol. Data ini menjadi dasar perbandingan. Kedua, tahap perlakuan treatment. Kelompok eksperimen menjalani latihan visualisasi drilling selama 6 minggu, 3 kali seminggu, sementara kelompok kontrol melanjutkan latihan rutin tanpa intervensi visualisasi. 3. Tahap akhir. Post-test, pengukuran kembali kekuatan pukulan forehand dan backhand pada kedua kelompok untuk menganalisis efek dari perlakuan yang diberikan. Teknik analisis data. Setelah pengumpulan data, langkah krusial berikutnya adalah analisis data. Proses ini memastikan bahwa data mentah diolah menjadi informasi yang berarti untuk menguji hipotesis penelitian, khususnya perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Uji prasyarat. Sebelum melakukan uji hipotesis, harus memenuhi asumsi statistik tertentu. Uji prasyarat meliputi uji normalitas dan homogenitas untuk memastikan validitas hasil analisis. Uji normalitas data. Menggunakan uji Liljeform untuk menentukan apakah distribusi data penelitian distribusi normal jika L kurang lebih ETF dan dianggap berdistribusi normal memenuhi asumsi untuk menganalisis parametrik selanjutnya. Uji homogenitas. Uji F digunakan untuk memastikan varian antara kelompok data adalah sama homogen. Homogenitas penting untuk membandingkan kelompok secara akurat. Jika F dihitung kurang lebih F-table varians homogen. Uji hipotesis. Uji t-test berpasangan Pirate test digunakan untuk membandingkan rata-rata hasil pretest dan posttest dari sampel yang sama untuk mengetahui efektivitas perlakuan visualisasi drilling. Penutup. Latihan visualisasi drilling diperkirakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kekuatan pukulan forehand dan backhand atlet. Penelitian ini dirancang untuk menguji secara ilmiah seberapa besar pengaruh latihan tersebut terhadap kemampuan teknik dasar bulu tangkis,
Ya, harapan saya pada penelitian ini diharapkan dapat berjalan lancar dan dapat menjadi referensi dalam pengembangan metode latihan yang efektif serta memberikan kontribusi bagi pelatih dan atlet dalam meningkatkan prestasi bulu tangkis di tingkat daerah maupun nasional. Sekali lagi, terima kasih atas bimbingan dan kesempatannya. Akhir kata saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.